تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipilih kembali untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dan di dalam majelis yang mulia. Semoga perkumpulan ini menambah keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tepat malam hari ini kita masuk malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, baik secara hisab maupun secara ru'yah. Malam hari ini malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban memiliki kemuliaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadisnya hasan. Hasan artinya bagus, sanadnya baik, sanadnya bagus. Kalau hadis itu kuat namanya apa? Sahih. Kalau agak kuat hasan. Kalau lemah dhaif. Kalau palsu maudhu. Ibu-ibu kalau punya suami kuat kerja namanya apa? Sahih. Kalau agak kuat panggil aja Pak Hasan. Kalau lemah kerja namanya apa? Dhaif. Kalau nggak kerja maudhu itu ya, suami yang maudhu. Hadis kalau sanadnya bagus namanya hasan ya. Hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban sanadnya hasan. Kata Syekh Albani, riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban Allah
melihat semua makhluknya. Fayaghfirullahu lil mu'minin. Kemudian Allah mengampunkan orang beriman. Jadi khusus orang beriman ketika dilihat oleh Allah langsung Allah ampunkan dosanya. Betapa sayangnya Allah kepada orang beriman. Betapa cintanya Allah kepada orang beriman. Dan sayangnya Allah kepada orang beriman, Allah nyatakan sendiri dalam Quran. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah itu sangat sayang kepada orang beriman. Kenapa Allah sayang kepada orang beriman? Karena orang beriman itu percaya adanya Allah walaupun dia belum pernah melihat Allah. Ini kan luar biasa ini. Biasanya orang percaya itu ketika dia sudah pernah melihat sebelumnya. Ini dia tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah menyaksikan Allah secara langsung, tapi dia percaya la ilaha illallah. Makanya Allah sayang kepada orang beriman. Sehingga ketika malam nisfu Sya'ban, saat Allah melihat orang beriman, Allah tidak hanya melihat, tapi Allah ampunkan dosa-dosanya. Tanpa minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, tanpa orang beriman minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Apakah semua orang beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Tidak semua orang beriman disayang lalu dapat ampunan malam hari ini. Ada dua orang beriman yang tidak mendapatkan ampunan malam hari ini. Yang pertama adalah illa limusyrik, kecuali orang yang berbuat syirik. Syirik itu apa? Menggantungkan hati kepada selain Allah. Menggantungkan hati kepada jimat, syirik tidak? Syirik. Menggantungkan hati kepada penglaris, syirik. Menggantungkan hati kepada hari, syirik. Menggantungkan hati kepada dukun, sihir, syirik. Kalau tidak taubat kepada Allah dan dosa itu dibawa malam hari ini, Allah haramkan dia mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, yang diharamkan dapat ampunan Allah malam hari ini adalah musyahin. Musyahin, orang yang di dalam hatinya ada benci terhadap orang lain. Tidak suka kalau ada orang itu. Dia nikmat makan, tiba-tiba ketika datang orang itu makanan jadi tidak nikmat. Ketika dia berkumpul, ketawa ketiwi, senang, ketika ada orang itu, dia diam. Dia cemberut, dia tidak bahagia. Ini adalah musyahid. Orang yang punya sifat musyahid, di dalam hatinya ada perasaan benci kepada orang lain. Istri benci kepada suaminya, suami benci kepada istrinya, orang tua benci kepada anaknya, dia benci kepada tetangganya. Malam hari ini Allah haramkan dia untuk mendapatkan ampunan. Maka tidurlah malam hari ini dalam keadaan cinta Bapak Ibu. Tidur dalam keadaan cinta. Tidak membawa dengki, tidak membawa benci, tidak membawa marah kepada siapapun, sehingga malam hari ini kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, kita lanjut kajian tafsir kita surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 112. Sekarang kita masuk ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
yakhtalifun. Lafaz Allahnya tebal. Fallah. Tebalnya konsisten ya, dari awal sampai akhir tebal. Fallah, jangan fallah. Itu kan yang awal tebal, habis itu tipis. Konsisten. Fallah. Kemudian haknya halus. Yahkumu. Kemudian kha-nya jangan sampai ngorok. Yakhtalifun. Jangan dibaca yakh ya. Sama-sama. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Wa qalatil yahudu, dan Yahudi berkata, laisatin nasara, Nasrani itu tidaklah ala syai'in, di atas kebenaran. Syai' biasanya digunakan untuk menunjuk sesuatu yang sedikit. Jadi maksudnya sedikit pun Nasrani itu tidak berada di atas kebenaran. Ini kata siapa? Yahudi. Nasrani tidak terima. Akhirnya Nasrani pun berkata, wa qalatin nasara, dan Nasrani berkata, laisatil yahudu ala syai'in, Yahudi tidaklah sedikit pun berada di atas kebenaran. Mereka saling menuduh sesat dan saling mengaku benar. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Yahudi kitabnya apa? Taurat. Nasrani Injil. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu tidak ada yang bertentangan. Kitab Taurat membenarkan kenabian Nabi Isa, kitab Injil membenarkan kenabian Nabi Musa. Nah, jadi kata Allah, padahal mereka tuh baca Alkitab, kok bisa berselisih? Kok bisa saling menuduh sesat? Ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula berkata la ya'lamun, orang yang tidak memiliki ilmu. Yang dimaksud adalah orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah atau musyrikin Mekah ini kan tidak diturunkan kitab oleh Allah. Nah, makanya Allah katakan mereka la ya'lamun, tidak berilmu, sebab tidak punya kitab panduan. Agamanya tidak ada kitabnya. Kalau Yahudi kan ada, Nasrani ada. Nah, musyrik Mekah itu tidak punya kitab yang diturunkan dari langit. Makanya Allah katakan mereka la ya'lamun, orang yang tidak berilmu, mithla qaulihim, berkata sebagaimana ucapan mereka. Berkata sebagaimana ucapan Yahudi dan Nasrani. Yahudi berkata sesat kepada Nasrani, Nasrani berkata sesat kepada siapa? Yahudi. Orang musyrik Mekah berkata sesat kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah akan mentahkim. Tahkim artinya memutuskan. Bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang benar, siapa yang sesat, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, nanti keputusannya pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Ayat sebelumnya menerangkan tentang bahwa masing-masing Yahudi dan Nasrani itu mengklaim mereka lah yang paling berhak masuk surga. Kata Yahudi, tidak ada yang dapat masuk surga kecuali yang beragama Yahudi. Nasrani berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali yang beragama Nasrani. Lalu di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala membantah pengakuan mereka. Kata Allah, orang itu masuk surga bukan karena dia Yahudi, bukan karena dia Nasrani, bukan karena dia punya kitab suci. Ya, orang itu masuk surga kata Allah, man aslama wajahahu lillah. Apabila seseorang itu aslam, menundukkan, patuh lillahi, kepada Allah,
wa huwa muhsin, dan berbuat ihsan. Ihsan adalah amal soleh yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat masuk surga dalam ayat ini dua. Yang pertama aslama wajhahu lillah, yang kedua muhsin. Walaupun namanya bukan muhsin, kalau dia orang berbuat baik masuk surga. Tapi meskipun namanya muhsin, kalau dia tidak buat baik tetap tidak masuk surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam ayat 113 ini Yahudi saling mengaku benar dan saling menuduh sesat. Yahudi dan Nasrani. Kata Yahudi, Nasrani sesat. Kata Nasrani, Yahudi sesat. Jadi mereka saling menuduh sesat. Sebab turunnya ayat ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sekelompok orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah. Entah apa keperluan mereka, kenapa datang kepada Nabi, ya. Kemudian tak lama setelah orang Nasrani datang kepada Nabi, ya, ternyata disusul beberapa kelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Sehingga bertemulah di situ Nasrani dan Yahudi. Kemudian Yahudi yang sifatnya dengki kepada siapapun selain mereka berkata, kata Yahudi, ma antum ala syai'in wa kafara bi'isa wa bil injil. Kalian tidak berada di atas kebenaran wahai Nasrani. Kalian tidak berada di atas kebenaran wahai Nasrani, dan kami mengingkari Isa dan mengingkari kitab Injil. Nasrani tidak terima. Akhirnya mereka berkata, kata mereka, ma antum ala syai', ma antum ala syai'. Kalian wahai Yahudi tidaklah berada di atas kebenaran, dan kami mengingkari kenabian Nabi Musa, dan kami ingkar kepada kitab Taurat, kitab kalian. Kemudian dialog mereka itu diabadikan oleh Allah dalam ayat ini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Hati-hati baca ayat ini, ya. Jangan sampai ketukar ini. Biasanya orang hafalan Quran ini ketukar nih. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Hati-hati, ya. Ini persis seperti qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la apa lagi. Ya. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Yahudi membaca kitab apa? Taurat. Di dalam kitab Taurat dinyatakan bahwa membenarkan kenabian Nabi Isa dan membenarkan adanya kitab Injil setelah kitab Taurat. Kemudian Nasrani membaca kitab Injil, dan di dalam kitab Injil juga membenarkan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Kalau mereka ikut kitabnya masing-masing, tidak mungkin mereka saling menuduh sesat, tidak mungkin. Ngerti? Karena kitab itu tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Nah, maka lalu kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka mengatakan Yahudi sesat, yang Nasrani mengatakan Yahudi sesat, yang Yahudi mengatakan Nasrani sesat? Kenapa? Karena dengki, Bapak Ibu. Karena dengki, dan mereka punya sifat merasa paling benar sendiri. Ya, ini berbahaya, ya. Sikap inilah yang memicu Yahudi dan Nasrani, mereka saling menuduh sesat dan saling menganggap dirinya paling benar, ya. Seandainya mereka mengikuti Alkitab, tentu mereka tidak menuduh Yahudi atau Nasrani sebagai orang yang sesat, tidak mungkin. Ya, sebab di kitab mereka itu sama-sama membenarkan. Injil membenarkan Taurat, Taurat membenarkan Injil. Ngaten. Ini karena mereka ikut hawa nafsunya, karena dengki, karena mereka merasa paling benar sendiri. Nah, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula perkataan yang sama diucapkan oleh orang yang tidak berilmu. Tadi yang tidak berilmu siapa?
orang musyrik Mekah. Jadi orang musyrik Mekah itu dikatakan tidak berilmu karena mereka tidak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka mengatakan hal yang sama sebagaimana Yahudi dan Nasrani mengatakan sesat. Nah, adapun perkataan sesat yang diucapkan oleh kafir Mekah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini bisa dibaca dalam Quran surah Yasin ayat 47. In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian, kata orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu, fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa orang kafir Mekah mengatakan Nabi sesat? Tahu enggak alasannya? Kenapa? Karena Nabi bawa ajaran beda dengan agama mereka. Ya, jadi tolak ukur mereka menyesatkan Nabi itu bukan ilmu, ya, bukan kitab, tapi ajaran atau agama kakek moyang mereka. Apabila ada orang membawa agama yang tidak sesuai dengan agama kakek moyang mereka, pastilah mereka mengatakan sesat. Dan ini berlaku secara umum, Bapak Ibu. Nah, sama misalnya, ya, di suatu kampung ini ada ritual khusus, ya, atau tradisi khusus. Panjenengan masuk ke kampung itu dakwah bahwa tradisi itu tidak boleh, itu dilarang dalam Islam, ya. Maka karena bertentangan dengan ajaran kakek moyang mereka, maka mereka akan mengatakan apa? Sesat. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan sesat oleh orang-orang kafir Mekah, sebab Nabi membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka sangat mengagungkan patung, sedangkan Nabi membawa ajaran menghancurkan patung, membenci patung, ya. Tapi wajarlah orang-orang kafir Makkah itu mengatakan Nabi sesat. Sebab apa? Mereka tidak punya ilmu, ya, wajar. Mereka tidak punya ilmu, mereka tidak tahu bahwa ajaran Nabi itu benar. Yang tidak wajar dan tidak pantas adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu tentang kebenaran, tapi mereka mengatakan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sesat, ya. Nah, maka ketika Yahudi yang punya ilmu mengatakan yang benar itu sebagai kesesatan, berarti kedudukan mereka sama seperti orang kafir Mekah yang tidak berilmu. Apakah ini hanya terjadi kepada orang Yahudi? Tidak, ya. Ini juga terjadi kepada umat Islam, ya. Ngaji Qur'annya sama-sama ngaji Qur'an, sama-sama ngaji hadis. Tapi karena beda ustadz, ya, beda tempat pengajian, akhirnya saling berselisih. Padahal yang dikaji sama tuh, Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di sini Qur'an, di sana hadis, di sini hadis, sama tapi berselisih. Nah, maka siapa di antara umat Islam yang berselisih padahal kitab sucinya sama, hadisnya sama, nabinya sama tapi berselisih, itulah Yahudi dan Nasrani, ya. Dia tidak jauh beda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu kan sama, kitabnya sama-sama dari Allah. Ini yang asli, ya. Kalau yang sekarang sudah dirubah. Sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bergaduh, mereka berselisih, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah." Maka Allah akan memberikan keputusan di antara mereka. Kapan Allah kasih keputusan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa tidak di dunia? Kenapa Allah tidak ngasih keputusan di dunia? Yahudi yang benar, Nasrani salah, atau Nasrani salah, Yahudi salah, Nasrani yang benar, ya. Kenapa Allah tidak kasih keputusan di dunia? Karena di dunia ini tempat ujian. Semua orang bebas berbicara, orang bebas menyampaikan pendapat, orang bebas mengaku paling benar, mengaku sebagai ahli surga, mengaku sebagai yang paling baik, bebas di dunia ini, ya. Tapi di akhirat Bapak Ibu, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Saat itu Allah akan kunci semua mulut manusia, sehingga mulut itu tidak bisa mengeluarkan pendapat, tidak bisa berbicara, ya. Maka Allah tidak putuskan di dunia karena memang dunia ini tempat ujian. Allah akan putuskan di akhirat.
Kalau di dunia itu kan hampir Allah perlakukan sama semua, ya. Yang sholat dan yang tidak sholat sama-sama dapat rezeki kan, sama-sama dikasih sehat oleh Allah, sama-sama dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kapan bedanya mereka? Nanti di akhirat. Bahkan yang ahli surga dengan yang ahli neraka kadang kumpul dalam satu tempat, ya. Tapi nanti di akhirat akan dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Analoginya seperti panjenengan misalnya ya, pelihara ikan. Dalam kolam itu ada berbagai macam ikan, ya. Ada ikan lele, kemudian ada ikan emas, ada ikan mujair, ada ikan gurami dan seterusnya. Kalau panjenengan ngasih makan itu dipilah-pilih apa langsung dikasihkan? Langsung, ya. Tapi nanti kalau sudah diangkat mau dijual, ya, itu dibedakan enggak? Oh, ini ikan emas nih mahal. Oh, ini gurami nih mahal ini. Apalagi gurami Pontianak itu, oh, mahal ya. Nah, ini ikan arwana nih mahal. Dibedakan. Sama, di dunia Allah perlakukan hampir semuanya sama. Ya. Allah kasih rizki, Allah kasih Allah kasih nikmat, Allah kasih sehat. Tapi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, disitulah Allah membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah." Allah akan mentahkim, memutuskan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalian, kata Allah, silahkan ngaku sebagai ahli surga. Yahudi ngaku sebagai ahli surga, selain Yahudi tidak masuk surga. Nasrani mengaku sebagai ahli surga, selain Nasrani tidak masuk surga. Silahkan, kata Allah. Nanti keputusannya hari kiamat. Siapa yang betul-betul masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bisa jadi yang ngaku masuk surga di dunia, nanti di akhirat bisa jadi masuk neraka. Di dunia dia tidak pernah mengaku sebagai ahli surga, tapi bisa jadi di akhirat dia masuk surga. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan mentahkim, memutuskan di antara mereka fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Yakhtalifun berasal dari kata ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan, ya. Perbedaan itu ada 3 macam. Yang pertama, perbedaan karena kodrat dari Allah. Yang kedua, perbedaan keyakinan, perbedaan agama, ya. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Ada 3. Kalau mau ditambah lagi 1, perbedaan pendapatan, tuh beda lagi itu ya. Nah, hanya 3 perbedaan itu ya. Yang pertama, perbedaan karena kodrat dari Allah. Contoh ya, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang suku Melayu. Itu perbedaan kodrat dari Allah. Ada yang putih, ada yang setengah putih, ada yang tidak putih, ya. Kemudian ada yang ada yang gemuk, ada yang ideal, ada yang kurus. Ini perbedaan kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah memilih kepada Allah bahwa kita ingin dilahirkan menjadi suku Jawa. Tidak pernah kita milih, karena ini kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perbedaan agama. Ini hati-hati, jangan sampai kebablasan. Ini kan yang belakangan yang sedang viral itu kan, ada seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani. Apa pendapat mereka? Kata mereka, yang satu itu hanya Tuhan, sedangkan manusia itu berbeda-beda. Wajar, kata mereka, ya. Padahal dalam prinsip Islam, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non muslim. Itu boleh, ya, Nasrani maupun Yahudi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perbedaan pendapat, dan inilah yang paling banyak terjadi. Perbedaan pendapat. Meskipun dalam satu kelompok, misalnya dalam satu kelompok itu ada 100 orang,
itu pasti ada perbedaan pendapat. Ya, pasti ada perbedaan pendapat. Kita ambil satu contoh, mazhab Syafi'i. Ada enggak perbedaan pendapat? Ada. Dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak perbedaan pendapat. Pokoknya siapa yang banyak terlibat di situ akan kemungkinan perbedaan pendapat itu amat sangat besar. Kenapa awal Ramadan itu kadang beda pendapat? Hanya satu alasannya. Karena banyak yang terlibat. Ngatan, Muhammadiyah ingin melibatkan diri di dalamnya. NU juga, Persis juga, Jemaah Tabligh juga. Ngatan. Karena banyak yang terlibat, maka perbedaan itu semakin kemungkinan besarnya akan semakin muncul, Bapak Ibu. Ngatan. Coba ada satu instansi Islam atau lembaga yang kita jadikan rujukan bersama, ya. Jadi Muhammadiyah tidak usah memutuskan, kemudian NU tidak usah. Pasrahkan kepada satu lembaga instansi negara yang memutuskan. Insya Allah tidak ada perbedaan mengenai awal Ramadan atau awal Idul Fitri, itu tidak ada. Paham ya? Nah, kalau kita jadikan lembaga pemerintahan, misalnya Menteri Agama, kita jadikan sebagai rujukan nanti untuk penetapan awal Ramadan, tidak ada perbedaan. Di Arab Saudi itu kenapa tidak ada perbedaan awal Ramadan? Karena mereka menjadikan lembaga fatwa pemerintah itu sebagai rujukan bersama. Tidak ada di pihak-pihak mereka itu yang kemudian ikut andil untuk menetapkan awal Ramadan, dan itu sunnahnya Nabi. Jadi sunnahnya Nabi itu ketika ada seorang yang melihat bulan tidak diputuskan sendiri, tapi dilaporkan dulu kepada pemerintah. Pemerintahlah yang memutuskan bahwa besok awal puasa. Ngatan. Paham ya? Maka perbedaan pendapat itu suatu yang niscaya, Bapak Ibu. Semakin banyak yang terlibat di situ, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadi perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat ini terjadi hampir di semua kalangan selain Allah, ya. Malaikat ada tidak perbedaan pendapat? Ada. Malaikat itu perbedaan pendapatnya ada. Ketika disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, ada seorang yang ahli maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia pindah ke kampung sebelah, kampungnya orang soleh, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Mereka beda pendapat tuh. Kata malaikat rahmat, ini hak saya. Kata malaikat azab, ini saya bawa, ini hak saya. Sebab dia belum sampai ke kampung orang yang soleh. Kata malaikat rahmat, enggak, ini sudah punya niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa di kalangan malaikat saja ada perbedaan pendapat. Di kalangan Nabi ada tidak perbedaan pendapat? Ada di kalangan Nabi. Antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebagaimana firman Allah, fafahamnaha Sulaiman. Saat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu berbeda pendapat, yang Allah pilih pendapatnya adalah pendapat Nabi Sulaiman. Kemudian di kalangan Nabi ada perbedaan pendapat, di kalangan sahabat ada tidak perbedaan pendapat? Ada. Hatta sekalipun mereka hidup di zaman Nabi, di situ ada Nabi Muhammad, mereka masih beda pendapat. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk sholat di kampung Bani Quraizah, kata Nabi, la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Janganlah kalian sholat kecuali di kampung Bani Quraizah. Jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Maka berangkatlah sahabat itu. Ketika di perjalanan ternyata waktu maghrib mau habis. Disitulah mulai terjadi perbedaan pendapat. Ada sahabat yang sholat asar karena sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Ada sahabat yang tidak sholat asar. Mereka sholat asarnya di kampung Bani Quraizah. Dan mereka sampai di kampung Bani Quraizah ba'da Isya. Nah, setelah pulang mereka mengadu. Ya, kata yang sholat asar, ini pasti saya yang benar ini, karena saya sholat tepat waktu. Kata yang sholat asarnya di kampung Bani Quraizah, saya yang paling benar sebab saya mengikuti pesan Nabi untuk tidak sholat kecuali di kampung Bani Quraizah.
ketika menghadap Nabi, apa kata Nabi? La haraj, tidak masalah. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Kalau salah satunya salah, tidak mungkin Nabi itu membiarkan kebatilan, tidak mungkin. Artinya apa? Dua-duanya benar. Tapi dua-duanya tidak ada yang sempurna kan? Yang sholat asar di perjalanan, dia sholat asarnya tepat waktu tapi menyalahi pesan Nabi. Yang sholat asar di kampung Bani Quraisyah, sholat asarnya tidak tepat waktu atau di luar waktu, ya, dan tapi dia mengikuti pesan Nabi. Dua-duanya tidak ada yang sempurna. Saya contohkan yang lain. Kalau panjenengan setelah sholat tarawih lalu sholat witir, kemudian sebelum subuh panjenengan bangun jam 3, jam setengah 4 bangun, ya, itu panjenengan sholat tahajud, sholat witir lagi apa enggak? Sholat witir lagi apa enggak? Bagaimana dengan hadis Nabi? Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Sholat witir lagi apa enggak? Oh, mokong ya. Sholat witir lagi apa enggak? Bagaimana hadis Nabi itu? Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Artinya apa? Kalau panjenengan tidak sholat witir lagi, berarti panjenengan tidak menutup sholat malam panjenengan dengan sholat witir, dan itu menyalahi hadis Nabi. Sholat witir lagi apa enggak? Tadi ramai kan enggak? Sekarang mulai sepi yang bilang enggak, ya. Kalau sholat witir lagi, bagaimana dengan hadis yang satunya? La witrani fil lail. Tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dan dua-duanya tidak ada yang sempurna. Yang tidak sholat witir, ya, menyalahi hadis, jadikanlah sholat witir kalian sebagai penutup sholat malam. Yang sholat witir lagi menyalahi hadis yang satunya, la witrani fil lail. Jadi dua-duanya tidak ada yang sempurna. Itulah perbedaan pendapat, ya. Apalagi kalau kita berbicara perbedaan pendapat ahli ilmu, Bapak Ibu, itu sangat amat banyak, ya. Dan yang berhak untuk beda pendapat itu adalah ahli ilmu. Kalau kita tidak berhak beda pendapat, ya, kita ini hanya beda memilih pendapatnya ulama. Kalau kita ndak, jangan sok-sokan beda pendapat kita. Saya dengan antum ini beda pendapat. Ana nih begini, kalau antum begitu, kita beda pendapat. Seakan-akan dia ulama, ya. Beda pendapat itu ulama ahli ilmu, hafal hadis, hafal Quran, paham kaedah-kaedahnya. Barulah mereka berhak beda pendapat. Kalau kita ndak pantas beda pendapat. Kita ini hanya beda memilih pendapatnya ulama. Mana yang benar, Ustadz? Wallahu ta'ala a'lam. Selama ulama itu dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, insya Allah benar. Tapi keputusan akhirnya kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Makanya Allah dalam ayat ini berfirman, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan mentahkim, memutuskan di antara mereka pada hari kiamat dalam apa yang mereka perselisihkan. Nanti keputusannya di hari kiamat, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Mengikuti pemerintah, dan pemerintah sendiri itu mengikuti siapa? Nanti akan balik lagi kepada. Kalau kita merujuk kepada Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul, apa lanjutannya? Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, dan orang yang punya wewenang, minkum, di antara kalian, pemerintah, ya, pemerintah. Tapi Allah bilang apa? Wa ulil amri minkum.
Nah, pemerintah mau ikut siapa? Apa ikut Muhammadiyah atau ikut NU atau menjadi independen ya, tersendiri dia, lembaga yang tersendiri, tidak terpengaruh oleh NU atau oleh Muhammadiyah, ya, kita wajib ikut pemerintah sebenarnya. Ya, dalam hal ini kita wajib ikut pemerintah. Selama pemerintah itu memutuskan sesuatu yang baik ya. Kecuali dia memutuskan sesuatu yang tidak baik, maka tidak ada kewajiban taat kepada makhluk. Ya, kita taat kepada pemerintah selama itu baik. Kita ikut pemerintah. Ya. Nah, kalau kita ikut pemerintah semua, insya Allah awal Ramadannya sama, Idul Fitrinya juga sama. Wallahu taala alam ya. Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.